Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Ini pelajaran pernah dibahas ya di SD ya, tetapi kita akan perdalam lagi. Nah, ini ada sebuah tabung teman-teman. Nah, dari tabung ini kalau kita kerangkanya kita mau buat seperti ini. Atas ini bentuknya lingkaran. Kemudian di sini ada jari-jarinya ya teman-teman ya. Ada R2 ini jari-jari. Simbol jari-jari itu adalah R ya. Kemudian dari ini titik tengah ini jari-jari titik tengah di lingkaran atas dan bawah. Ini kita bisa simbolkan adalah tinggi. Jarak antara ini ke sini itu adalah T. Lalu di sini ada yang di bawah lingkaran bawah, ini jari-jarinya adalah jari-jari yang pertama. Saya misalkan adalah jari-jari R1, R2-nya yang di atas, gitu ya. Jadi ini lingkaran L2, lingkaran atas, yang lingkaran L1 yang di bawah. Nah, kemudian selimutnya, bagian selimutnya teman-teman, bagian selimutnya kalau kita buka itu bentuknya persegi panjang. Dan kita paham juga ya bahwa kita lihat ini adalah selimut. Nah, di sini teman-teman yang mau saya jelaskan, selimut ini kok di sini ada 2 PR. Dari mana kok 2 PR? Karena panjang dari A ke B ini sama saja dengan keliling lingkaran alas ini, teman-teman. Ya, sekali lagi bahwa panjang dari A ke B itu sama aja dengan keliling lingkaran ini. Gitu. Kemudian tingginya adalah T. Nah, sekarang luas tutup di sini PR kuadrat. Ingat ya, rumus luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Lalu selimut di sini adalah luas selimutnya. Kita lihat lagi di bagian tengahnya ini ya teman-teman ya. Di sini bentuknya persegi panjang. Maka rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Sedangkan panjangnya adalah 2 PR, kemudian lebarnya adalah T. Maka ditulisnya 2 PRT. Karena apa? Panjang kali lebar gitu ya. Kemudian yang kedua di sini adalah luas alas. Luas alasnya adalah PR kuadrat. Karena dia bentuknya lingkaran gitu ya. Nah, lalu bagaimana rumus luas permukaan teman-teman? Di sini luas permukaan sama dengan luas alas nih, bentuknya lingkaran bawah ya, ditambah luas tutup bentuknya lingkaran ditambah dengan luas selimut. Nah, kemudian alas dan tutup ini bentuknya sama teman-teman, lingkaran ya. Kemudian luas selimutnya 2 PRT. Maka PR kuadrat ditambah PR kuadrat kan jadi 2 PR kuadrat ditambah dengan 2 PRT ini. Nah, sekarang kita distributifkan. Sebelum ke sana saya mau ingatkan di sini ada angka 2. Angka 2 ini dari mana teman-teman? Ini 1 PR kuadrat ditambah 1 PR kuadrat. Ya, jadi 1 tambah 1 jadi 2. Gitu. Nah, sekarang 2 PR disederhanakan jadi 2 PR, di sini 2 PR disederhanakan, dikeluarkan dari ini ya. Jadi kita buat dengan menggunakan hukum distributif. Di sini R ditambah T. Ini kalau kita kalikan ke dalam teman-teman, dikalikan ke dalam pasti kembali ke sini. Gitu ya. Jadi sudah bisa dipastikan rumus luas permukaan adalah 2 PR dikali R ditambah T. Nah, sekarang latihan 5.1 tabung ini ya. Tabung ini ya teman-teman ya. Nomor 1, itulah luas permukaan dari bangun berikut. Ini tabung, jari-jarinya adalah berapa teman-teman? 7. Tingginya adalah 6. Nah, maka kita langsung masukkan ke sini teman-teman. 2 PR, R-nya adalah 7. R-nya adalah 7 ditambah dengan T-nya adalah 6. Maka 7 tambah 6 itu 13. 2 kali 7 itu 14, maka 14 dikali 13 sama dengan 182. Jadi luas permukaannya adalah 182 pi cm persegi. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang nomor 2 teman-teman. Jadi tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Luas permukaan. Luas permukaannya sudah ada, jari-jarinya sudah ada. Yang ditanyakan berapakah tingginya. Nah, ini yang mau kita cari.
Nah, jadi luas permukaan adalah 120 pi. Saya tulis di 120 pi. R-nya adalah 5 dikali dengan R-nya di sini juga 5. Kita masukkan 5. T-nya yang dicari. Jadi jari-jarinya 5. Nah, di sini 120 pi sama dengan 2 kali 5 adalah 10 pi. 5 ditambah T. Kemudian 10 pi ke bawah sebagai pembagi. 0-nya dicoret ya. Pi dengan pi juga dicoret. Pi dengan pi dicoret, 0 dengan 0 dicoret, sehingga tinggal 12 sama dengan 5 ditambah T. Maka T sama dengan 5 pindah ruas ke sini, 12 dikurang 5 jadi 7. Jadi T sama dengan 7. Itu ya teman-teman ya. Jadi T sama dengan 7. Jadi tingginya adalah 7 cm. Nah, sekarang yang nomor 2, tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Jari-jari, kalau tadi yang ditanyakan adalah tinggi, sekarang yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Maka di sini luas permukaan sudah jelas rumusnya ya teman-teman ya. Jadi luas permukaan di sini 528 528 pi sama dengan 2 pi dikali R tambah 13. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada 2 pi R-nya biarkan di sini saja, 2 pi-nya ke bawah. Jadi pi dengan pi nanti bisa saling mencoret, saling menyederhanakan, mohon maaf, saling menyederhanakan ya. Jadi pi dengan pi, kemudian 528 dibagi 2 itu hasilnya 264. Kemudian R kali R adalah R kuadrat, R kali 13 adalah 13R. Nah, ini teman-teman, ini jadinya apa teman-teman? Persamaan kuadrat ya teman-teman ya. Jadi persamaan kuadrat di semester 1. Jadi saya tidak perlu ulang lagi bagaimana mendapatkan hasilnya ini ya. Jadi 264 itu faktornya adalah 24 dan negatif 11. Ini kalau kita kalikan ketemu ini 264. Kalau kita mau kurangkan pasti hasilnya ketemu 13 gitu ya. Kalau kita kali ketemunya 264, kita kurangkan ketemunya 13. Atau kita jumlahkan ketemunya 13 gitu ya. Maka ini adalah persamaan kuadrat. Saya mendapatkan bentuk akarnya begini. Jadi R sama dengan negatif 24, karena kan dia ke sana sama dengan 0 ya. Negatif 24, ini juga sama, ini pindah ke sana, jadi R-nya adalah 11. Nah, di sini R-nya sama dengan negatif 24. Nah, ini ada 2 jenis jari-jari ya teman-teman ya. 2 jenis jari-jari ini teman-teman perlu dilihat. Kalau ini negatif, yang namanya ukuran panjang itu tidak ada yang bernilai negatif gitu ya. Jadi yang diambil yang mana? Yang 11. Maka jari-jarinya, oh ini yang ini tidak memenuhi ya, negatif 24. Nah, sekarang ini jadi R sama dengan 11. Nah, ini dia teman-teman, yang nomor 4. Tantangan, gambar di samping merupakan suatu magnet silinder. Alas dari magnet tersebut dibentuk dari 2 lingkaran yang sepusat. Artinya di sepusatnya di sini teman-teman. Lingkaran yang lebih kecil memiliki jari-jari R1 4, berarti jari-jarinya di sini yang pertama 4, yang kecil itu 4. Sedangkan lingkaran yang lebih besar memiliki jari-jari 6, berarti dari tepi yang ada di luar ini ke tengah, paling luar ini ke tengah itu 6. Tinggi dari magnet adalah 10. Tentukan yang A, luas permukaan magnet. Jadi R1 nya 4, R2 nya 6, tingginya adalah 10. Nah, luas permukaannya teman-teman, berarti kita harus hitung satu-satu. Jadi 2 dikali luas alas, 2 dikali luas alas, sedangkan luas alasnya perlu dipahami, lingkaran yang besar dikurang lingkaran yang kecil ya. Luas selimut bagian dalam ditambah dengan luas selimut bagian luar. Luas selimut bagian dalam dan bagian luar ini yang membedakan hanya di bagian jari-jarinya saja. Nah, sekarang kita bicara luas alas. Pi R2 dikuadratkan dikurang Pi R1 dikuadratkan. Nah, ini mau menyatakan bahwa lingkaran yang besar dikurang lingkaran yang kecil. Sedangkan R-nya yang pertama 6, yang besar itu 6, yang R1-nya adalah 4. Kemudian dikuadratkan 36, di sini 4 kuadrat itu 16. Nah, jadi didapatkan 36 pi dikurang 16 pi, didapatkan 20 pi. Itu ya teman-teman ya. Dapatkan 20 pi. Jadi 36 pi dikurang 16 pi, dapatkan 20 pi. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Di sini ada luas selimut bagian dalam itu 2 pi R.
R-nya R1 dikali T. Karena bagian dalam yang kecil ini ya teman-teman, maka jari-jarinya adalah R1. R1 nya adalah 4. Yang membedakan hanya di sini. Jadi 2 dikali Pi dikali 4 kali 10 sama dengan 80. Ini luas selimut dalam, bagian dalam. Nah, luas selimut bagian luar itu 2πr 2 dikali T. R2 ini berarti jari-jari yang kedua dari titik tengah ke pinggir paling luar, itu jari-jarinya ya. Berapa jari-jarinya? 6. Maka kita letakkan 6 di sini. 2 pi kali 6 kali 10. Maka didapatkan 120 pi. Nah, maka luas permukaan 2 kali luas alas berarti 2 dikali 20 pi ditambah luas selimut dalam itu 80 pi. Kemudian luas selimut luar itu 120 pi. Nah, 2 kali 20 itu 40. Ini kalau kita jumlahkan kan hasilnya 240 pi cm persegi. Nah, itu ya teman-teman, caranya begitu. Nah, sekarang yang nomor 5 teman-teman. Irisan tabung, misalkan terdapat satu tabung dengan jari-jari R cm dan panjang T cm. Kemudian tabung tersebut dijadikan irisan tabung dengan memotong tabung tersebut menjadi dua bagian yang sama persis dari atas ke bawah. Tentukan rumus untuk menghitung luas irisan tersebut. Nah, yang perlu diingat, ini atasnya ini lingkarannya setengah teman-teman, yang bawah juga setengah. Itu ya, berarti kalau setengah tambah setengah kan pasti 1 kan itu ya. Ditambah dengan luas ini bagian depan, bagian selimutnya. Nah, petunjuk hitung semua luas permukaannya. Kita mau hitung satu-satu. Luas alas ditambah luas tutup itu kan satu lingkaran ya teman-teman. Setengah ditambah setengah satu lingkaran. Maka di sini saya tuliskan PR kuadrat. Nah, sekarang yang luas kedua, selimut ya teman-teman ya. Selimut itu setengah ya. Maka 1/2 dikali luas selimut. Jadi 1/2 dikali 2 PRT. 2 dengan 2 disederhanakan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi luas 2 sama dengan 1/2 dikali luas selimut sama dengan 1/2 kali 2 PRT ya. 2 PRT itu dari rumusnya luas selimut. 1/2 itu karena dia bentuknya setengah teman-teman ya. Ini 1/2 ini dari mana? Dari setengah bangun ini. Maka 2 dengan 2 disederhanakan sehingga tinggal PRT. Nah, sekarang luas ketiga, luas persegi panjangnya teman-teman, panjang kali lebar. Jadi panjang dari ujung ke sini, dari ujung ke ujung ini berarti kan ini diameter. Diameter itu kan berarti sama 2 kali R, 2R. Lalu di sini dikali T. T-nya adalah tingginya ini. T adalah tingginya. T itu tingginya. Kemudian di sini lebarnya sekali lagi adalah 2 kali jari-jari. Ini ke sini R, ini ke sini R gitu ya. Jadi 2 kali jari-jari. Maka didapatkan 2 RT gitu ya. 2 RT. Nah, luas permukaan bangun luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. PR kuadrat ditambah PRT ditambah dengan 2 RT. Kemudian luas 1 adalah PR kuadrat, luas 2 adalah PRT, luas 3 adalah 2 RT. Nah, ini disederhanakan teman-teman. Di sini ada PR, di sini ada PR, disederhanakan R ditambah T. Nah, kemudian 2 RT ini yang biarkan saja seperti ini dulu. Jadi luas bangun sama dengan PR dikali dengan R ditambah T ditambah dengan 2 RT. Gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.